teman-teman, perkenalkan nama saya Eliana Hayusa Putri dengan NIM 19321978. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika semester 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear dua variabel. Nah, untuk yang pertama yakni tentang persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan PLDV. Untuk pengertiannya yakni persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Oke, untuk bentuk umumnya yakni AX plus BY sama dengan C, dengan A, B, C anggota dari bilangan real dan dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada sistem PLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Apa sih yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel itu? Yakni dua atau lebih PLDV yang nilai variabelnya terkait. Biasa kita disebut dengan SPLDV. Nah, bicara tentang sistem, yang kita ketahui tentang sistem itu memuat lebih dari satu. Nah, di sini karena terkait dengan sistem persamaan, jadi di sini memuat dua sistem persamaan. Oke, untuk bentuk umumnya seperti ini. AX plus BY sama dengan C, terus ada SX plus TY sama dengan U, di mana A, B, C, S, T, U ini adalah bilangan dari anggota dari bilangan real. Oke. Untuk selanjutnya ada cara penyelesaian dari SPLDV. Nah, apa saja sih cara yang bisa digunakan dalam menyelesaikan SPLDV? Untuk yang pertama ada metode substitusi, yakni metode menyelesaikan SPLDV dengan mengganti salah satu variabel atau peubah. Kemudian yang kedua ada metode eliminasi, yakni metode menyelesaikan SPLDV dengan menghilangkan salah satu variabel atau peubah dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Untuk yang ketiga ada metode gabungan dari eliminasi dan substitusi, yakni metode menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Oke, untuk yang keempat ada metode grafik, yakni metode menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan grafik. Untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita perlu contoh seperti berikut, yakni tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut. Nah, di sini disediakan dua persamaan. Persamaan yang pertama yakni X plus 3Y sama dengan 15. Kemudian persamaan yang kedua ada 3X plus 6Y sama dengan 30. Oke, untuk penyelesaian yang pertama kita dapat menggunakan dengan cara substitusi. Nah, gimana sih langkah dari metode substitusi ini? Untuk yang pertama yakni mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan CY plus D atau Y sama dengan AX plus B. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan persamaan, substitusikan nilai X atau Y. Kemudian yang ketiga ada selesaikan persamaan sehingga mendapatkan nilai X atau Y. Kemudian yang keempat ada dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil langkah sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti berikut. Nah, tadi kan sudah disediakan dua persamaan, yakni persamaan yang pertama X plus 3Y sama dengan 15. Sedangkan persamaan yang kedua ada 3X plus 6Y sama dengan 30. Nah, untuk langkah pertama dari metode substitusi ini yakni mengganti salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan CY plus D atau Y sama dengan AX plus B. Nah, di sini misalnya saja kita ambil persamaan yang pertama yang memiliki persamaan X plus 3Y sama dengan 15. Kita rubah bentuknya menjadi X sama dengan min 3Y plus 15. Oke, di sini nggak ada permasalahan kan? Kan ini sama saja kita mencari nilai X-nya saja. Oke, untuk berikutnya masuk ke langkah yang kedua yakni substitusikan nilai X atau Y. Jadi kita harus mensubstitusikan nilai yang kita dapat dari langkah pertama tadi dengan persamaan yang kedua. Nah, di sini persamaan yang kedua memiliki persamaan 3X plus 6Y sama dengan 30. Nah, untuk X-nya ini, X dari persamaan yang kedua tadi, kita substitusikan nilai X-nya dari langkah yang pertama yang kita ketahui nilai X-nya yang bernilai X sama dengan min 3Y plus 15. Jadi persamaannya menjadi 3 dikalikan dalam kurung min 3Y plus 15 tutup kurung plus 6Y sama dengan 30. Nah, di sini berlaku sifat distributif ya.
Oke, untuk selanjutnya mereka bernilai min 9Y plus 45 plus 6Y sama dengan 30. Kemudian ada min 9Y ditambah dengan 6Y sama dengan min 3Y. Kemudian sama dengan 30, iya benar, 30 dikurangi 45 sama dengan min 15. Jadi Y-nya ketemu, hasilnya adalah 5. Oke. Untuk langkah yang ketiga, yakni selesaikan persamaan sehingga mendapatkan nilai X atau Y. Nah, untuk yang langkah kedua tadi kan kita sudah mencari nilai Y. Kemudian langkah ketiga kita mencari nilai X. Ketika kita akan mencari nilai X ini, kita bisa saja sih menggunakan persamaan 1 atau 2, terserah kita mau pilih yang mana. Nah, pada kali ini kita akan mengambil contoh dari persamaan 1. Oke, jadi persamaan 1 memiliki nilai X plus 3Y sama dengan 15. Kita ganti, kita substitusikan Y-nya dengan hasil dari langkah yang kedua tadi, yakni menjadi 3X ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka akan menghasilkan X plus 15 sama dengan 15 dan akan menghasilkan X sama dengan 0. Oke. Kemudian untuk langkah keempat, dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil langkah yang sebelumnya. Oke. Jadi yang langkah keempat ini sudah diketahui kan nilai X dan Y-nya. Jadi untuk himpunan penyelesaian dari SPLDV yang sudah diketahui persamaannya tadi memiliki himpunan penyelesaian yakni 0,5. Oke. Untuk langkah selanjutnya yakni metode eliminasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode eliminasi itu? Seperti yang dijelaskan tadi ya, metode eliminasi itu sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini kita membahas tentang langkah-langkah dari metode eliminasi. Yakni yang pertama, cara untuk menghilangkan salah satu peubah yaitu dengan cara memperhatikan tandanya. Apabila tandanya plus dengan plus atau min dengan min, kan mereka memiliki sama, plus dengan plus, min dengan min, maka mengeliminasinya atau menguranginya dengan cara mengurangkan. Oke. Kemudian sebaliknya, jika tandanya berbeda, mengeliminasinya dengan cara menjumlahkan. Untuk lebih jelasnya, contohnya seperti berikut. Oke. Untuk persamaan tadi yang sudah diketahui, ada persamaan 1 dan persamaan kedua, yakni X plus 3Y sama dengan 15. Kemudian yang kedua ada 3X plus 6Y sama dengan 30. Nah, di sini misalnya saja kita mau mencari nilai Y-nya. Nah, ketika kita mau mencari nilai Y-nya, kita harus menyamakan koefisien dari kedua persamaan itu mereka agar memiliki bernilai yang sama. Nah, di sini kan koefisien yang pertama memiliki koefisien dari X. Dia kan yang pertama memiliki X. Kemudian persamaan kedua memiliki 3X. Kita harus menyamakan antara kedua persamaan ini agar memiliki koefisien yang sama. Yakni dengan mengalihkan persamaan yang pertama dengan 3, kemudian akan mengalihkan persamaan yang kedua dengan 1. Maka akan menghasilkan 3X plus 9Y sama dengan 45. Kemudian untuk persamaan yang kedua ada 3X plus 6Y sama dengan 30. Maksudnya di sini kan tadi sudah diketahui apabila tandanya plus plus atau min min maka mengeliminasinya dengan cara mengurangkan. Nah, di sini kan tanda dari 3X dan 3X itu kan plus plus. Jadi kita menggunakan mengeliminasikan dengan cara mengurangkan. Oke, di sini sudah ada tanda kurang. Kemudian mereka akan menghasilkan, nah 3X dikurangi 3X kan akan menghasilkan 0. Kemudian 9Y dikurangi 6Y akan menghasilkan 3Y. Kemudian 45 dikurangi 30 akan menghasilkan 15. Nah, di sini sudah diketahui Y-nya sama dengan 5. Oke. Ketika kita sudah mengetahui Y-nya, otomatis kita harus mencari nilai X. Nah, untuk mencari nilai X-nya, ketika kita menggunakan metode eliminasi, maka kita harus menolkan nilai Y-nya. Oke. Atau kita harus menyamakan koefisien dari variabel Y. Untuk persamaan yang pertama yakni X plus 3Y sama dengan 15, dan persamaan yang kedua ada 3X plus 6Y sama dengan 30. Nah, di sini kita harus menyamakan koefisien dari Y-nya nih agar memiliki persamaan misalnya saja 6. Oke. Maka persamaan yang pertama harus kita kalikan dengan 2, persamaan yang kedua harus kita kalikan dengan 1. Maka akan menghasilkan 2X plus 6Y sama dengan 30 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Nah, di sini kan mereka juga memiliki tanda yang sama, yakni plus dengan plus. Maka kita harus mengeliminasikannya dengan cara mengurangkan.
maka akan didapatkan min 2x dikurangi 3x kan akan menghasilkan min x. Oke. Kemudian 6y dikurangi 6y akan menghasilkan 0. Kemudian 30 dikurangi 30 akan menghasilkan 0. Nah, di sini maka min x sama dengan 0 atau x sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 0, oke. Maka untuk metode SPLDV dengan persamaan kedua tadi yang memiliki persamaan x plus 3y sama dengan 15, persamaan kedua 3x plus 6y sama dengan 30 yang menggunakan metode eliminasi ini, mereka memiliki himpunan penyelesaian yakni 0,5. Sama ya dengan hasilnya dengan menggunakan metode substitusi tadi. Oke. Untuk selanjutnya yakni metode gabungan atau eliminasi dan substitusi. Untuk caranya yakni yang pertama kita harus menggunakan cara eliminasi terlebih dahulu. Oke. Untuk yang pertama yakni persamaan yang disediakan yakni persamaan 1 x plus 3y sama dengan 15. Kemudian persamaan yang kedua adalah 3x plus 6y sama dengan 30. Nah, di sini misalnya saja kita mau mencari nilai y-nya, maka kita harus mengenalkan koefisien dari x dengan cara menyamakan koefisiennya, kemudian nanti kita kurangi. Oke. Untuk persamaan yang pertama kita kalikan 3, untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1. Maka akan menghasilkan 3x plus 9y sama dengan 45. Kemudian persamaan yang kedua akan menghasilkan 3x plus 6y sama dengan 30. Nah, di sini kan mereka juga memiliki tanda yang sama yakni plus dengan plus. Maka kita harus mengeliminasikannya dengan mengurangkan 3x dikurangi 3x kan 0. Kemudian 9y dikurangi 6y maka akan menghasilkan 3y. Oke. Kemudian 45 dikurangi 30 akan menghasilkan 15. Nah, dari sini y-nya sudah kita ketahui sama dengan 5. Oke. Untuk kemudian kita masuk ke tahap substitusi untuk mencari nilai x-nya, yakni dengan mensubstitusikan nilai x dengan terserah sih kita mau memilih persamaan yang ke-1 atau yang kedua. Nah, di sini kita memilih persamaan yang pertama, yakni mereka memiliki persamaan x plus 3y sama dengan 15. Kita masukkan nilai y-nya dari yang kita peroleh tadi, yakni x plus 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka akan menghasilkan x plus 15 sama dengan 15, maka x-nya sama dengan 0. Oke. Jadi untuk metode gabungan ini tahapnya seperti ini. Menurut saya dia lebih gampang daripada metode-metode yang lain. Caranya lebih singkat sih. Kemudian dari metode gabungan ini, yakni metode eliminasi dan substitusi, maka himpunan penyelesaian dari SPLDV yang kita ketahui dua persamaan tadi, mereka memiliki himpunan penyelesaian 0,5. Sama kan seperti yang hasilnya seperti yang metode substitusi dan eliminasi tadi. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada ke metode grafik. Untuk langkah yang pertama yakni menentukan nilai koordinat titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu x dan sumbu y. Kemudian gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Oke, untuk langkah kedua yakni jika kedua garis pada grafik berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaian memiliki satu anggota. Kemudian ada jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke. Kemudian ada jika kedua garis berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai anggota tak berhingga. Oke, untuk lebih jelasnya seperti berikut. Nah, untuk langkah pertama yakni seperti yang kita ketahui tadi ada dua persamaan, yakni persamaannya x plus 3y sama dengan 15 dan 3x plus 6y sama dengan 30. Langkah pertama kita harus menentukan titik potong dari sumbu x. Untuk menentukan titik potong dari sumbu x ini syaratnya adalah y sama dengan 0. Oke. Kemudian kita tentukan titik potong dari sumbu x dari persamaan yang pertama, yakni x plus 3y sama dengan 15. Maka akan menghasilkan x dikali y-nya disubstitusikan dengan nilai 0. Oke. Maka dikali 3 dikali 0 sama dengan 15. Maka x-nya sama dengan 15 dan titik potongnya memiliki 15,0. Oke.
Kemudian untuk persamaan yang kedua, yakni 3x plus 6y. Kemudian kita substitusikan nilai 0 pada variabel y. Oke. Maka akan menghasilkan 3x plus 6 dikali 0 sama dengan 30. 3x menghasilkan 3x sama dengan 30, maka x-nya sama dengan 10. Maka titik potong dari persamaan yang kedua ini adalah 10,0. Oke. Kemudian kita harus menentukan titik potong dari sumbu y. Kebalikannya nih dari langkah yang pertama, yakni bukan langkah yang pertama, yang atasnya maksudnya ya. Kemudian tadi kan y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang untuk menentukan titik potong y, maka syaratnya x sama dengan 0. Oke. Untuk persamaan yang pertama, yakni x plus 3y sama dengan 15, maka kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ini pada persamaan yang pertama, yakni 0 plus 3y sama dengan 15. Kemudian akan menghasilkan 3y sama dengan 15 dan y akan menghasilkan 5. Oke. Untuk titik potong dari persamaan yang pertama tadi berarti 0,5. Kemudian untuk persamaan yang kedua, yakni 3x plus 6y sama dengan 30. Kita masukkan syaratnya, yakni x sama dengan 0 tadi pada persamaan yang kedua, yakni 3 dikalikan 0 plus 6y sama dengan 30. Maka akan menghasilkan 0 plus 6y sama dengan 30. Dan y akan ketemu dengan sama dengan 5. Oke, untuk persamaan yang kedua, yakni memiliki titik potong 0,5. Oke, untuk lebih jelasnya seperti berikut. Nah, di sini terdapat gambar grafik, yakni memiliki titik potong yang seperti yang diketahui di sini. Oke, ada 15,0, kemudian persamaan yang kedua ada 10,0, kemudian yang titik potong dari sumbu y untuk persamaan yang pertama ada 0,5 dan untuk persamaan yang kedua ada 0,5. Nah, dari sini kita ketahui nih, mereka yang kedua garis pada grafik ini berpotongan pada suatu titik. Nah, titiknya ini mereka memiliki titik potong yakni 0,5 seperti yang digambarkan pada grafik ini. Oke, bisa jelasnya seperti gambarnya itu. Terus dilihat dari grafik di atas, maka titik potongnya adalah 0,5. Maka himpunan penyelesaian dari SPLDV yang menggunakan cara atau metode grafik, yakni memiliki himpunan penyelesaian 0,5. Nah, seperti yang kita ketahui, sebenarnya hasil dari menggunakan metode substitusi, eliminasi, metode gabungan atau metode grafik pun mereka akan memiliki hasil yang sama. Jadi terserah kita mau memilih yang mana, itu tergantung dengan kenyamanan kita masing-masing. Oke. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.